Halo semua, kembali lagi bersama saya Filbert dari komunitas Filbert Game Plan. Pada video kali ini, kita akan membahas sentimen yang lagi hot di market, yaitu dolar naik, dan juga follow up BI rate naik, dan juga follow up yang ketiga, yaitu sentimen di sektor properti. Semua ini nyambung kok. Jadi pertama ceritanya, dolar naik. Kenapa sih dolar bisa naik? Kalau kalian perhatikan kemarin-kemarin, harga dolar tuh sempat hampir 16.000 loh. Itu sadis sekali naiknya. Dan kalau kalian perhatikan naiknya dari bulan ke bulan, waduh cukup mengerikan ya. Nah, dolar naik saya ceritakan dulu ya. Jadi kan tadi ada 3 hal yang mau dibahas. Dolar naik itu gara-gara, saya tanya kalian deh, kamu lebih pilih mana? Bayangkan dirimu tuh investor institusi dari luar negeri. Pertama, investasi di obligasi Indonesia. Itu bunganya 6,8% per tahun. Yang kedua, investasi di obligasi US. Itu 5% per tahun. Nah, kan ada namanya spread kan? Spreadnya itu cuma 1,8%. Dengan logika gitu, ya orang akan jawab kan, ya mending saya invest di US. Kalau misalkan Anda bilang, kok, tapi kan kalau investasi di Indonesia returnnya lebih gede, 6,8%, sedangkan US cuma 5%. Saya bisa counter dengan satu kalimat, gimana kalau rupiahnya melemah? 10 tahun terakhir, rupiah melemah on average mungkin 3% per tahun. Berarti kan wajarnya spreadnya 3% dong. Tapi ini nyatanya spreadnya itu cuma 1,8%. Dengan gitu orang pasti mikir, mending saya beli obligasi US, gitu kan. Nah, itulah yang dipikirkan oleh fund manager di luar negeri. Jadi alhasil apa? Oh, uangnya pada, kita ada istilah nih, dolar pulang kampung. Dolarnya pada balik lagi ke Amerika, ayo beli obligasi US. Kayak gitu. Semua ini bisa terjadi karena suku bunga Amerika emang yang lagi tinggi dan diperkirakan akan agak keras kepala gitulah. Sewaktu itu kan orang pikir, oh tengah tahun udah bakal turun, atau September udah mulai turun. Enggak, sampai sekarang bukti kan masih stay the same kan. Masih di halt ya. Nah, itu yang pertama, yaitu apa? Dolar pulang kampung, makanya kursnya itu jadi menguat signifikan. Oh, fun fact, dolar itu sempat 14.700 loh di bulan Mei. Jadi dari 6 bulan, 14.700 sempat kan 16.000. Mantep ya. Oke, yang kedua adalah suku bunga BI naik. Kalau diperhatikan, Indonesia tuh ekonomi bagus-bagus aja. Ini saya kasih tahu hubungannya dulu ya. Kalau kalian pin roda ekonominya berputar lancar, ya suku bunganya keep rendah aja. Ada sweet spotnya, 5,75% itu udah sweet spot. Ekonomi jalan, inflasi juga terkontrol. Kalau suku bunga terlalu rendah, ekonominya ngebut, tapi jadi inflasinya nggak kekontrol. Ibarat kalian nyetir kecepatan 200 km per jam, emang bisa maintain dengan aman. Tabrakan kan ujung-ujungnya kan. Biar pas ya misalkan jalan tol 80-100 km per jam. Nah, suku bunga 5,75% itu udah seperti itu. Namun sekarang kok naik jadi 6%? Ibarat kamu dipaksa untuk, ayo, kamu nyetirnya jangan cepet-cepet di 70 km per jam aja. Padahal ini di jalan tol ceritanya, bukan jalan biasa ya. Nah, suku bunga ini dipaksa naik untuk menahan pelemahan dari kurs rupiah terhadap dolar tadi. Nah, hasil berhasil gak? Berhasil. Kalau kita cek sekarang, kemarin sampai turun ke 15.600, sekarang 15.700. Jadi udah mendingan. Nah, ini nyambung lagi ke yang ketiga. Kalau suku bunga naik, siapa sih yang bakal kena impact? Ya orang-orang yang mau ngutang. Ngutang paling gede di Indonesia apa? Jujur aja. Perusahaan, oke. Tapi kalau di warga-warga kayak kita, siapa yang paling kena? Yang orang KPR rumah dan juga orang kredit kendaraan bermotor. Cuman kan kalau KPR rumah yang durasinya lebih panjang kan. Jadi pemerintah mikir gini, oke, ini ibarat si properti kena sentil nih, gara-gara suku bunga naik, otomatis nanti kan kalau mereka mau KPR bakal kena rate-nya lebih tinggi kan. Nah, jadi dibilang, oke lah kita kasih sentimen PPN. Begitu. Ibaratnya 2M pertama nih, PPN-nya saya kasih insentif. Sentimen ini apakah pertama kali terjadi? Saya bilang tidak. Waktu era COVID tuh sentimen seperti ini juga pernah diberlakukan. Tujuannya untuk apa? Ibarat tadi, nih saya sentil kamu, tapi saya kasih kamu plasternya. Oke, mungkin bisa di follow up lagi pertanyaan. Kita tahu properti lagi dapat sentimen. Kalau gitu emitennya bakal kecipratan yang mana? Nah, saya bilang ke kalian ya, emiten yang paling bakal kecipratan adalah emiten yang proyek-proyeknya banyak di bawah 2 miliar. Contohnya siapa? Saya ada beberapa, cuman saya naming 2 company aja. Misalkan Gapura Prima dan juga Ciputra. Kalau yang GPRA itu ya banyak proyek rumah yang kali 500-600 juta lah harga-harganya. Cuman GCG-nya mereka ada sesuatu yang unik lah. Itu tugas kalian untuk cari. Saya nggak mau ngomong di sini. Nah, yang kedua adalah siapa? Ciputra. Kalau Ciputra GCG-nya bagus banget kan. Siapa sih nggak tahu Pak Ciputra? Pahlawan negara ibaratnya. Udah kayak Om Williamnya Astra. Namanya harum banget. Nah, Ciputra ini banyak nih rumah yang proyeknya 1,5M, 1,8M. Ibaratnya dengan ada insentif, orang yang lagi ada duit kan jadi pikir, yuk kita beli rumah aja, atau yuk ambil KPR, gitu. Tapi
Di luar semua itu, apakah insentif ini key variables paling penting dalam sektor properti? Saya bilang tidak. Paling pentingnya adalah terkait daya beli masyarakat. Di mana tentang itu lebih lanjut akan kita bahas di video minggu depan. Oke? So, minggu depan kita bakal lebih lanjut tentang properti. Gak cuman residential deh, industrial juga kita bakal bahas outlook-nya gimana. Gitu. Oke, I think that's it for today and see you guys in the next video. Jangan lupa, sebelum beli perusahaan, dalami dulu sahamnya. Jangan kalian asal beli tanpa memperhatikan apa itu bisnis prospek dan valuasi. Kalau itu mah lebih ke penjudi, kita kan investor ya. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.